Baik masyarakat Lampung Tengah dan masyarakat Provinsi Lampung serta sahabat Rizani dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen 2. Langsung saja ya kita mengulik atau mencari informasi terkait Bapak Rizani nih ya, yang sudah diperjuangkan beliau gitu. Ya, bagaimana Bapak Rizani Andi Wijaya berkolaborasi nih dengan pemerintah daerah dan instansi terkait nih untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah nih Pak. Boleh diceritakan Pak? Ya, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Komisi 2, kami berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, kemudian dengan pabrik tepung tapioka yang ada di Lampung Tengah. Selain itu juga kami mendapat support dari MSI, Masyarakat Singkong Indonesia. Secara kebetulan saat ini saya ditunjuk sebagai Ketua Masyarakat Singkong Indonesia yang ada di Lampung. Luar biasa nih Pak. Nah, MSI ini selalu memperhatikan ubi kayu ataupun singkong yang ada di Lampung. Yang diperhatikan mereka itu bibit apa sih saat ini yang paling baik dikembangkan, kemudian tidak kalah pentingnya harga itu seperti apa yang ada di Lampung, kemudian pupuknya bagaimana, petani bisa beli atau tidak. Nah, selama ini ya kami selalu berkomunikasi dan alhamdulillah saya bersama MSI sudah diundang di provinsi, bahkan di pusat, di Gedung Sarinah kami juga sudah pernah diundang untuk menyampaikan keluhan para petani singkong yang ada di Lampung Tengah. Ya mungkin itu saja penyampaiannya. Oke, nah ini kan Bapak pernah survei langsung nih ke petani, kemudian termasuk ke MSI dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perkembangan sektor pertanian nih Pak. Nah, mungkin Bapak pernah curhat-curhat atau gimana nih sama petani-petani di sana? Mungkin petaninya juga curhat ke Bapak. Wah, ini apa nih kendala selama ini gitu. Ada nggak Pak yang sudah disampaikan para petani ke Bapak nih terkait pertanian? Ya, semua kendalanya hampir sama. Yang pertama, petani ini sangat mengharapkan adanya bibit-bibit unggul. Yang kemudian yang kedua, petani ini sangat mengharapkan agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi. Yang ketiga, saat penjualan harga ini harus stabil sebab di harga singkong ini tidak ada harga eceran tertinggi, tidak ada harga eceran terendah, tidak ada. Sedangkan untuk di padi jagung pemerintah bisa menetapkan harga eceran terendah. Nah, jadi besar harapan kami, besar harapan petani-petani itu pemerintah selain bisa memberikan pupuk subsidi, pemerintah juga bisa menetapkan harga eceran terendah. Oke, baik. Itu yang diharapkan petani selama ini ya Pak ya. Selama Bapak Rizani survei ke petani-petani dan sebagainya. Nah, ternyata cukup banyak nih keluhan petani ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada dasarnya Pak Rizani sudah memperjuangkan itu. Oke, lanjut nih Pak, terkait bagaimana produktivitas pertanian nih, khususnya di singkong. Mungkin ada beberapa sektor nanti Bapak bisa ceritakan nih. Nah, apa pandangan Bapak Rizani nih tentang pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian itu sendiri? Boleh diceritakan Pak? Ya, pemanfaatan teknologi ya salah satunya mungkin tadinya petani manual menggunakan cangkul. Saat ini petani bisa menggunakan hand traktor ataupun traktor. Dengan menggunakan alat ini tanah akan semakin gembur dan juga semakin mudah, waktunya semakin cepat dan perkembangan ubi kayu semakin baik dan menghasilkan tonasenya semakin besar. Oke, baik. Terkait teknologi itu mungkin masih banyak nih masyarakat Lampung, khususnya Lampung Tengah ya, untuk sektor pertanian atau yang memang profesinya sebagai tani nih Pak. Keterbatasan soal biaya nih Pak, misalnya untuk membeli traktor nih, kan itu butuh anggaran yang besar nih Pak. Apakah ada fasilitas dari pemerintah maupun dari MSI dan lain sebagainya nih Pak, terkait pemfasilitasan mencari informasi terkait bagaimana penyewaan traktor yang murah dan lain sebagainya itu Pak? Mungkin
Bisa disampaikan Pak? Untuk dari pemerintah sendiri itu bisa kita ajukan ke pusat. Dari pusat itu kita mengajukan melalui kelompok tani. Cuman ya terus terang aja, memang sulit untuk mendapatkan traktor roda 4. Mungkin harganya yang sangat mahal itu. Mahal. Nah, sampai saat ini juga kelompok tani yang saya bina itu belum bisa mendapatkan hibah dari pusat untuk traktor. Nah, tapi kalau petani-petani ingin mengolah lahan saat ini, untuk khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ya sangat banyak itu. Sangat banyak, nah, ya. biayanya untuk olah lahan itu untuk bajak itu 600.000, hero itu 500.000, kemudian lijer itu 500.000. Nah itu tadi yang penting petaninya ada uang, mereka bisa menggunakan alat tersebut. Oke. Baik, nah mungkin ada bantuan dari pemerintah, mungkin ya itu perlu diperjuangkan dulu ya. Jadi mungkin melalui kelompok tani ya Pak ya, untuk diajukan pemerintah pusat maupun daerah mungkin. Nah itu nanti bisa koordinasi langsung dengan Bapak Rizani. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk pengajuannya ya. Ya, baik. Selanjutnya nih Pak, dapatkah Bapak menjelaskan upaya konkretnya dalam memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah nih Pak? Nah, kalau kita bicara anggaran ini, waduh, ini sulit kadang-kadang. Nah, sebab terus terang aja, kami koordinasi dengan Dinas Pertanian, saat ini yang bisa kami bantu hanya yang pertama pembinaan kepada kelompok-kelompok petani. Kelompok-kelompok tani yaitu tadi cara mengolah lahan, cara penanaman, cara perawatan, kemudian cara panen, bahkan sampai dengan di penjualan. Nah, selain itu juga, anggaran untuk di Lampung Tengah saat ini baru bisa yaitu membina kelompok-kelompok pertanian, yaitu dengan cara membuat pupuk organik, baik itu dari kotoran hewan atau kohe kambing, kemudian kohe sapi. Nah, saat ini dari pemerintah daerah hanya baru bisa memberikan bantuan yaitu pupuk organik ke petani yang ada di Lampung Tengah. Oke, ini jadi salah satu tujuan Pak Rizan ini supaya nanti ada subsidi pupuk ya Pak ya. Itu mudah-mudahan di sektor pertanian ini bisa didukung oleh Bapak Rizani untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi ya, terutama pupuk kimia ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak Rizani menghadapi isu-isu lingkungan terkait pertanian dan apa langkah-langkahnya dalam memastikan keberlanjutan lingkungan itu sendiri? Nah, isu-isu di lingkungan ini kadang-kadang terus berkembang. Contohnya saat ini ada yang lagi digiatkan pembangunan food estate, yaitu di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada pembangunan untuk food estate padi, jagung, dan singkong. Nah, sedangkan untuk yang di Lampung Tengah saja itu bisa dikatakan untuk petani singkong ini binaannya sangat kurang itu. Tapi saat ini pemerintah mengalokasikan dana besar-besaran untuk di Kalimantan. Nah, jadi ya harapan pemerintah ya supaya kita ini jangan sampai ketergantungan pangan dengan luar negeri. Cuman ya kami sebagai petani yang di Lampung ini ya perlu perhatian juga gitu untuk bagaimana cara mengembangkan, menaikkan tonase. Nah, sedangkan lahan-lahan yang ada di Lampung Tengah ini ya bisa dikatakan ya semakin kecil gitu. Nah, jadi harapan kami pemerintah itu bekerja sama dengan provinsi, kabupaten, bahkan kelompok-kelompok tani berupaya menaikkan hasil tonase per hektar itu. Luar biasa nih Pak. Nah, sudah luar biasa nih beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Rizani terkait perjuangan beliau juga terkait pembangunan, kemudian perkembangan sektor pertanian khususnya di sektor pertanian singkong. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Sejauh mana nih Bapak Rizani terlibat dalam pemberdayaan petani lokal dan mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan nih terkait kebijakan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah Pak?
Ya, yang pertama, kita sebagai petani ini harus menciptakan suasana di petani ini senang dan gembira dulu lah. ya. Nah, setelah petani senang, kita ajak bersama-sama, yang seperti saya katakan di awal tadi, kita memilih bibit unggulnya bagaimana, kemudian cara perawatannya bagaimana, kemudian pemupukannya, dan tidak kalah pentingnya kita sama-sama berjuang untuk meraih harga sesuai dengan harapan petani. Iya. Dan di pemerintah juga saat ini sangat mendukung lah. Saat kami hearing dari Dinas Pertanian hadir, kemudian dari instansi terkait, perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung Tengah hadir. Nah, kami selalu berkomunikasi bagaimana penjual merasa untung, kemudian pembeli juga untung. Nah, sehingga keberlangsungan petani singkong ini bisa terus berjalan sesuai harapan masyarakat yang ada di Lampung Tengah. Nah, sebab saat ini ya harapan kami sebagai petani yaitu tadi, yang pertama kuncinya itu di pupuk lah. Di pupuk. Bagaimana pemerintah bisa menetapkan tanaman singkong ini sebagai tanaman pangan. Nah, dengan ditetapkannya sebagai tanaman pangan, maka pupuk itu akan diberikan kepada tanaman singkong. Sebab saat ini pupuk subsidi itu hanya diberikan kepada pajale, padi, jagung, kedelai. Kami sebagai petani singkong mengharapkan pupuk itu diberikan kepada pajalengkong, padi, kedelai, jagung, dan singkong. Dan kami sangat berharap kepada pemerintah dan perusahaan tepung tapioka yang ada di Lampung, bagaimana cara menghitung, bagaimana kalkulasinya, itu harga singkong yang diterima petani saat ini harus di atas Rp1.000 per kilogram. Dan kami juga berupaya dan komunikasi dengan pemerintah agar harga yang disepakati Gubernur Lampung dan pabrik tepung tapioka pada tahun 2021 itu selalu ditinjau ulang. Minimal 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Pemerintah kemarin menetapkan harga Rp900 dengan potongan maksimal 15%. Nah, sedangkan saat ini harga itu di pabrik ada yang 1.525 potongan 20%. Ada yang 1.800 potongan 30%. Jadi kan ketetapan pemerintah saat ini sangat jauh di bawah realita. Nah, jadi kami mohon pemerintah meninjau ulang. Sebab semua sudah naik. Mulai dari bibit, kemudian obat-obatan, bahkan transportasi dan tenaga kerja panen itu sudah naik. Jadi harapan kami pemerintah dapat meninjau ulang harga yang telah disepakati dengan pabrik tepung tapioka. Wah, luar biasa. Jadi seluruh sektor ini berpengaruh ya Pak ya? Ya. Jadi nggak hanya legislatif saja, ternyata eksekutif, kemudian stakeholder terkait itu sama-sama harus punya komitmen bersama dalam memajukan sektor pertanian baik di Lampung Tengah, Provinsi Lampung maupun bahkan Indonesia. Jadi semua komponen itu sangat penting bekerja sama dalam mewujudkan kemajuan tani atau pertanian di Indonesia. Wah, luar biasa nih Pak. Tidak terasa nih Pak, bincang kita hari ini sudah selesai Pak, kurang lebih. Mudah-mudahan referensi yang disampaikan Bapak Rizani tadi ya dapat diterima oleh masyarakat Lampung Tengah, masyarakat Lampung, kemudian sahabat Rizani, dan mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Pak Rizani dapat memperjuangkan sektor pertanian maupun masyarakat secara umum. Ya, amin. terima kasih. Ya, demikian interview kita dengan Bapak Rizani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun.